Pemirsa, bagaimanakah jalannya pemeriksaan kesehatan para cagup-cawagup hari ini di Makassar dan juga sejumlah wilayah lainnya? Di Makassar sudah ada rekan kami Firda Jumardi dan di Medan sudah ada Wanasari dan di Surabaya sudah ada rekan kami Farah Manila. Pertama, kita akan sapa terlebih dahulu rekan kami Wanasari untuk memberikan informasi terkini mengenai tes kesehatan para calon kepala daerah di Sumatera Utara. Silakan Wana. Sumatera. Calon kepala daerah ini menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Hari ini ada sekitar 14 pasangan calon yang memeriksakan kesehatannya. Salah satu diantaranya adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang berpasangan dengan Hasan Basri Sagala. Pasangan ini didukung oleh 6 partai dan hadir di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan ini pada pukul 8 pagi dan hingga kini masih menjalani serangkaian tes kesehatan, diantaranya adalah tes narkoba, MRI, kemudian radiologi, mengambil sampel darah sampai pada tes psikologi begitu. Dan sebelumnya saat menjelang istirahat sholat Jumat, Edi sempat mengaku kepada rekan-rekan jurnalis mengaku was-was gitu ataupun stres ketika disuntik oleh tim dokter. Namun ini tidak menyurutkan pasangan ini untuk menjalani rangkaian tes kesehatannya yang lagi-lagi harus dilalui pada Jumat. Dan selain pasangan Bobi Nasution juga, maksud kami pasangan Edi Rahmayadi, direncanakan hari Senin nanti akan ada bakal calon gubernur dan wakil gubernur pasangan Bobi Nasution yang berpasangan dengan Surya akan melaksanakan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Setelah dilakukan tes kesehatan yang berakhir nanti pada tanggal 2 September, maka tim medis nantinya akan mengumumkan hasil pemeriksaan tim medis dari seluruh tim medis ini pada tanggal 3 September bagi seluruh pasangan calon yang melakukan tes kesehatan di sini. Sebagai informasi, ada sekitar 23 KPU di kabupaten kota di Sumatera Utara yang mempercayakan atau memilih Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh bakal calon kepala daerah. Windy. Baik, pemirsa, selanjutnya langsung saja kita beralih tentang tes kesehatan di wilayah Sulawesi Selatan. Silakan Firda. Ya, Windy dan juga pemirsa, pemeriksaan kesehatan untuk Bacagup dan juga calon wakil gubernur di Sulawesi Selatan ini bertempat di RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang telah dimulai sejak pukul 7.00 waktu Indonesia bagian tengah, di mana tadi ini calon dari Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi pagi-pagi datang, kemudian disusul lagi oleh calon Muhammad Ramdan Pumanto dan juga Asar Arsyad. Dan saat ini pemirsa, pada saat konferensi pers pagi tadi, mereka mengatakan siap untuk mengikuti tes kesehatan dan tidak ada kiat khusus yang mereka lakukan kecuali syarat yang diberikan oleh tim kesehatan, yaitu berpuasa selama 10 jam. Dan pemirsa, dapat kami informasikan juga baru saja tadi satu calon gubernur Sulawesi Selatan yaitu Andi Sudirman Sulaiman telah menyelesaikan tim kesehatannya. Tadi juga sempat berbincang bahwa ia melakukan tes kesehatan secara lengkap dan akan menunggu hasil dan menyerahkan semua hasil dari tim kesehatan untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU Sulawesi Selatan. Di mana memang estimasi waktu yang dipaparkan oleh tim kesehatan ini adalah 9 jam pemirsa, dan Andi Sudirman Sulaiman sudah menyelesaikannya, dan di dalam ini masih ada Fatmawati Rusdi dan juga Muhammad Ramdan Pumanto serta Asar Arsyad yang masih menjalani tes kesehatan. Dan untuk kami informasikan setidaknya ada 55 tim dokter dan juga 48 tim perawat yang akan melakukan pengecekan kesehatan kepada cagup dan juga cawagup pada Pilgub Sulawesi Selatan, pemirsa. Dan untuk proses pemeriksaan kesehatan ini KPU Sulawesi Selatan mengatakan untuk pencalonan ini semua cakada, semua tindakan untuk pemeriksaan kesehatan dan tempat ini semua dilakukan sama, tidak ada yang berbeda sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 huruf E, pemirsa. Sementara itu yang kami dapat laporkan untuk pemeriksaan kesehatan cagup dan cawagup di Sulawesi Selatan. Kembali ke Jakarta, Windy. Baik, Firda, selanjutnya pemirsa, bagaimana hasil tes kesehatan di wilayah Jawa Timur
Langsung saja kita sapa Farah. Silakan Farah dengan laporan Anda. Iya, Windy dan juga pemirsa, baru saja sekitar 20 menit lalu, pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Emil ini pulang dari STOC RSUD Dr. Sutomo setelah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap 2, yaitu pemeriksaan jiwa. Tadi kami sempat berusaha untuk mewawancarai Khofifah Emil dan pihaknya mengakui bahwa kurang lebih selama 6,5 jam lebih termasuk isoma ini mereka melakukan atau mengikuti rangkaian tes kesehatan jiwa atau psikolog yang dilakukan di RSUD Dr. Sutomo. Dan tadi Emil Elistianto Dardak juga sempat menyebutkan bahwa ada salah satu tes yang memberikan kurang lebih sebanyak 600 pertanyaan yang harus dijawab oleh baik Khofifah maupun Emil Elistianto Dardak. Dan pihaknya mengaku seluruh rangkaian tes ini juga telah diselesaikan dan dilakukan dengan semaksimal mungkin dan hanya menunggu serta berserah diri atas hasil dari pemeriksaan kesehatan baik dari tahap 1 maupun tahap 2 yang dilakukan sejak kemarin dan juga hari ini di RSUD Dr. Sutomo. Berbeda dengan Khofifah dan juga Emil, pemirsa, ada sejumlah bakal calon kepala daerah lainnya yang juga menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa pada hari ini, namun tidak selama pasangan Khofifah Emil, karena beberapa di antaranya seperti pasangan bakal calon Bupati Kabupaten Mojokerto, Ikvina dan Gus Dullah, dan juga Kabupaten Gresik, Gus Yani dan Dr. Alif ini juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa namun sudah pulang sejak siang tadi. Adapun hasil dari pemeriksaan kesehatan jiwa nanti akan diserahkan langsung ke KPU berupa beberapa kategori. Yang pertama, mampu atau tidak mampu, sehat atau tidak sehat, dan terindikasi atau tidak terindikasi penggunaan narkoba. Kami juga tadi sempat mewawancarai Khofifah terkait kelanjutan dari proses dari Bacagub ini, dan pihaknya menjawab bahwa memang sambil melakukan safari politik pihaknya masih menunggu atas kelanjutan prosesnya. Dan informasi yang kami dapatkan dari Khofifah ini, hari Senin tanggal 2 Agustus besok ini rencananya KPU Jawa Timur akan melakukan rapat pleno terkait hasil pemeriksaan dan juga verifikasi dokumen persyaratan. Demikian dari wilayah Surabaya, Windy. Terima kasih Farah Manhila, Firda Jumardi dan juga Wanasari atas laporan Anda dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali.